Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Lianor Afifah SPD, saya CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan observasi dalam kegiatan coaching. Saya selaku observer dalam kegiatan hari ini, dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Nuzula. Dalam kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach. Nama saya Musyarofa, saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat sore ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Selamat sore Bu Lia. Iya, bagaimana kabarnya Bu Zula? Kabar saya alhamdulillah Bu, semangat dan sehat. Semangat ya. Bu Musi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Musi? Alhamdulillah saya baik dan sehat Ibu. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka ya Bu ya. Bu Zula, hari ini saya akan melakukan supervisi dari kegiatan Bu Zula di kegiatan coaching hari ini ya, di mana Bu Zula sebagai coach dan Bu Musi sebagai coach ya. Bu Zula sudah siap ya untuk kegiatan hari ini ya? Siap Ibu. Siap ya, alhamdulillah. Untuk rubrik dari penilaiannya Bu Zula ada dalam kegiatan ini harus sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu ada tujuan dari kegiatan hari ini. Kemudian Bu Zula juga harus mengidentifikasi dari permasalahan nanti Bu Musi sebagai coach, kemudian ada rencananya, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawabnya. Selain alur tirta, Bu Zula juga ada rasa, ada kompetensi inti, ada prinsip coach, dan ada paradigma berpikir sebagai seorang coach. Ya, Bu Zula, kompetensi yang ingin Bu Zula kembangkan hari ini itu apa Bu Zula? Baik Bu Lia, di sini saya itu ingin sekali ya mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang baik. Betul. Setelah itu Bu Lia, tidak hanya itu, saya itu ingin sekali menjadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tidak hanya itu, saya sangat ingin sekali memberdayakan koci seperti itu Bu Lia. Iya, luar biasa berarti Bu Zula ya, niat baiknya itu ya. Kemudian Bu Zula, dari bagian kompetensi yang ingin Bu Zula observasi dari kegiatan coaching hari ini itu apa? Baik, di sini Bu Lia, saya itu ingin sekali diobservasi Bu Lia tentang kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach seperti itu Bu Lia. Iya. Kemudian untuk indikatornya Bu Zula dalam kegiatan coaching ini kan ada indikator ketercapaian dan tujuan yang Bu Zula inginkan itu apa ya? Di dalam coaching ini Bu Lia, saya itu ingin sekali coach saya itu bisa leluasa menyampaikan unek-uneknya sehingga bisa tercerahkan seperti itu Bu Lia tentang permasalahannya. Tentang permasalahannya ya. Baik Bu Zula, untuk kegiatan supervisi ini saya rasa cukup. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di pasca observasi. Baik. Ya. Nah, sekarang Bu Zula bisa langsung melanjutkan kegiatan coaching hari ini dengan Bu Musi selaku coach ya. Silakan Bu Zula. Baik, terima kasih Bu Lia. Ya. Assalamualaikum Bu Musi. Waalaikumsalam Bu Zula. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, meskipun di tengah-tengah kesibukan ini saya agak gimana ya Bu ya. Susah lah saya mengatur waktu, menurut saya seperti itu. Baik, iya, dengan segudang kesibukannya Bu Musi pastinya ya. Iya. Bu Musi, semalam kan Bu Musi sempat telepon saya ini. Kira-kira ada apa Bu Musi? Ya itu Bu, jadi tujuan saya telepon Bu Zula mau melaksanakan proses coaching, di mana tujuannya saya tuh ada kegalauan gitu Bu. Kebetulan Ibu mungkin tahu ya, aktivitas saya di sekolah itu sibuk sekali. Jadi menurut saya kurang bisa mengatur komposisi yang pas antara tugas saya sebagai wakil kesiswaan dan tugas saya sebagai guru matematika. Selain itu ditambah lagi
saya juga antara tugas sekolah dengan tugas saya di rumah sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak saya juga kurang bisa mengaturnya dengan baik. Ditambah lagi di kampung saya itu termasuk warga yang cukup aktif ya Ibu ya. Saya ikut komunitas angklung di kampung saya juga aktif di senam, kemudian pengajian itu di 2 masjid saya juga ikut, dan kebetulan saya juga pengurus seperti itu. Sehingga saya merasa terkadang sering ya Ibu ya, saya merasa tidak adil gitu. Saya lebih fokus ke sekolah, sementara urusan di rumah sama di kampung saya nomor sekian. Terkadang juga saya lebih fokus ke urusan kampung, sehingga urusan sekolah itu saya nomor sekian kan. Jadi itu Bu, kegalauan itu yang membuat saya ingin coaching sama Ibu, gimana cara saya agar bisa mengatur waktu saya dengan baik dan bisa berbagi secara adil dengan baik, seperti itu Ibu. Luar biasa sekali Bu Musi, dengan kesibukan dan keaktifannya Bu Musi pasti butuh stamina yang luar biasa. Kira-kira tujuannya Bu Musi coaching ini yang paling utama itu apa sih Bu Musi? Ya, tujuan coaching yang paling utama ini saya itu pengen gimana sih cara mengatur waktu atau bukan waktu saja sih, mengatur komposisi tugas yang pas gitu ya, antara tugas sekolah, ada kesiswaan dan tugas mengajar, kemudian tugas sebagai istri dan ibu dari anak-anak, dan tugas sebagai warga yang aktif. Itu mengaturnya gimana gitu loh Ibu. Saya juga kerepotan sampai sekarang. Luar biasa sekali Bu Musi. Nah, kira-kira Bu Musi, dari semua kesibukannya Bu Musi itu, dari skala 1 sampai 10 yang paling Bu Musi prioritaskan itu yang mana sih, yang ingin sekali mencoba diprioritaskan seperti itu Bu Musi? Saya pilih prioritas dulu ya Ibu ya. Kalau memilih prioritas, jadi gini Bu, ketika saya berada di sekolah, prioritas saya itu ada di sekolah. Akhirnya saya itu kurang memperdulikan mungkin ya urusan saya di rumah atau urusan saya dengan warga, seperti itu. Tapi ketika saya di rumah, saya tidak akan pernah membawa pekerjaan sekolah ke rumah. Fokus saya adalah di rumah. Begitu juga ketika saya ada pertemuan dengan warga, yang lain saya tinggalkan. Sehingga justru yang seperti itu Bu ya, membuat saya, kalau orang melihatnya mungkin loh itu sudah bagus, mungkin seperti itu, tapi yang seperti itu tuh justru membuat saya kadang keteteran. Harusnya contoh, ketika saya di rumah dan ada pekerjaan sekolah yang urgent harus dikerjakan, harusnya saya bawa pulang Ibu. Contoh lah pekerjaan guru penggerak gitu ya, nggak bisa kita kerjakan di sekolah, setelah selesai kegiatan sekolah bisa-bisa kita tidur di sekolah gitu ya. Harusnya tetap kita bawa ke rumah, disambi dikerjakan di rumah. Tapi selama ini fokus saya ya sudah, kalau saya di rumah saya nggak mau diganggu oleh pekerjaan sekolah seperti itu Ibu. Baik. Itu jadi kendala tersendiri Ibu. Baik Bu Musi, dari yang disampaikan Bu Musi itu saya bisa tahu lah poin-poin yang Bu Musi galaukan itu hampir dirasakan oleh semua ibu-ibu ya Bu Musi ya. Yang pertama, kita itu sebagai wanita karir, sebagai guru itu ingin sangat bersikap profesional sama pekerjaan kita, tapi di sisi lain kita juga sebagai seorang istri dan ibu dan juga sebagai masyarakat. Seperti itu Bu Musi. Nah Bu Musi, kira-kira keluarga sangat dukungan keluarga itu kan sangat penting ya Bu Musi. Iya, betul. Nah kira-kira bagaimana Bu Musi untuk keluarganya Bu Musi? Sebenarnya keluarga saya itu suami, anak-anak, orang tua itu mendukung penuh sih kesibukan saya, dan mereka paham saya itu punya kesibukan yang luar biasa, punya tanggung jawab yang luar biasa juga, dan bisa memaklumi sih. Cuma saya masih ada Ibu ya, saya masih merasa nggak enak aja kalau pekerjaan sekolah saya bawa ke rumah. Seharian saya sudah di sekolah, masa di rumah saya juga masih membawa pekerjaan sekolah, sehingga ada beban moral tersendiri. Padahal keluarga saya santai aja sih, gitu sih Ibu. Baik, luar biasa Bu Musi. Nah, dari yang disampaikan Bu Musi tadi, kira-kira lingkungan kerjanya Bu Musi itu bagaimana untuk Bu Musi berperilaku seperti itu? Tanggapan dan
feedback dari rekan kerjanya Bu Musi itu bagaimana kira-kira Bu Musi? Posisi saya yang seperti apa itu, Ibu? Ketika Bu Musi ada pekerjaan sekolah, tapi Bu Musi keadaan di rumah, Bu Musi tidak mau mengerjakan seperti itu. Itu juga akhirnya menjadi kurang bagus gitu Ibu ya. Teamworknya juga kurang bagus karena teman saya kan juga punya keluarga, tapi teman saya itu ya sudah, kalau memang pekerjaan ini urgent, mereka tetap membawanya ke rumah. Apalagi besok pagi harus dikumpulkan, besok ada pengawas dinas, mau nggak mau memang di rumah harus dikerjakan. Sehingga ketika saya berprinsip seperti itu, ada kecemburuan mungkin ya Ibu ya di teman-teman, kok enak, saya kan juga punya keluarga, kok enak kerjanya hanya mau di sekolah gitu Ibu. Baik, seperti itu. pastinya di tengah-tengah itu pasti ada hambatan ya Bu Musi. Kira-kira Bu Musi kalau kita sudah melakukan yang semaksimal mungkin, pasti Bu Musi pernah mengalami suatu hambatan dan suatu yang nggak bisa Bu Musi, gimana ya ini nggak bisa terselesaikan. Kira-kira Bu Musi apakah pernah melakukan kolaborasi seperti itu Bu Musi dengan rekan kerja Bu Musi atau seperti apa Bu Musi? Iya betul itu Bu. Saya pernah melakukan kolaborasi dan itu memang solusi ya. Contoh nih Ibu, katakanlah saya kebetulan kesiswaan, saya juga punya tim kesiswaan dan ada beberapa berkas kesiswaan itu yang harus dikerjakan. Dan besok katakanlah ada pengawas dinas yang mau mengoreksi pekerjaan kita. Sementara otomatis pekerjaan itu dibawa pulang ke rumah ya. Ketika saya bawa pulang ke rumah, anak saya sakit. Saya nggak mungkin dong melakukan pekerjaan itu. Kalau saya komunikasi dengan baik dengan tim saya, melakukan kolaborasi dengan tim saya sampaikan, ini memang harusnya saya yang mengerjakan. Apalagi besok pagi ada pengawas yang mau datang, tapi anak saya ini lagi sakit, nggak mungkin saya tinggal. Saya bisa minta tolong nggak? Pekerjaan ini minta tolong dikerjakan. Nanti kalau anak saya panasnya sudah turun, saya coba mengerjakan sisa-sisanya atau saya bantu ngecek. Itu teman-teman bisa menerima itu Ibu. Jadi memang kayaknya selama ini saya kurang kali ya komunikasi sama kolaborasinya. Kalau saya mau terbuka sama teman-teman, saya nggak akan ada perasaan yang nggak enak seperti sekarang gitu Ibu. Baik Bu Musi, terkadang kita itu ada perasaan sungkan untuk bilang, terkadang juga kita mau menyelesaikan pekerjaan tapi ada hambatan yang tidak terduga seperti itu. Nah, pasti ada suatu rencana aksi Bu Musi dalam Bu Musi ini mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh Bu Musi. Kira-kira Bu Musi rencana aksinya apa sih Bu Musi ke depannya? Dari proses saya sharing, saya ngobrol dengan Bu Zula, sepertinya memang rencana aksi yang terbaik menurut saya itu harus terbuka sama rekan sejawat saya Ibu. Saya harus menciptakan komunikasi yang baik, bukan hanya ke rekan sejawat, sepertinya dengan keluarga juga. Semisal kalau dengan keluarga ya Ibu, semisal ada pekerjaan sekolah yang harus saya bawa ke rumah, saya itu harus jujur sama keluarga, saya harus terbuka. Insya Allah keluarga bisa menerima dan saya pun bisa mengerjakan pekerjaan sekolah di rumah dengan tenang. Begitu juga ketika saya tidak bisa membawa pekerjaan sekolah ke rumah karena suatu hal dan urgent banget gak bisa saya kerjakan, saya harus bisa mengkomunikasikan ini dengan rekan sejawat, dengan pimpinan juga. Saya harus berani terbuka dan mengkomunikasikan dengan baik. Insya Allah seperti itu sih Ibu, rencana aksi yang menurut saya paling gampang dan bisa diterima oleh semuanya. Baik, gitu. Saya sudah menangkap nih rencana luar biasa dari Bu Musi. Ada beberapa poin-poin yang sangat luar biasa Bu Musi, bahwa Bu Musi itu sadar betul ya pentingnya komunikasi efektif. Betul. Dan juga penting sekali adanya kolaborasi. Nah, dari rencana yang diimpikan dan dibayangkan Bu Musi, kira-kira pasti ada waktunya. Kira-kira Bu Musi ingin bisa bisa mencapai atau melaksanakan komunikasi atau rencana aksi itu kapan Bu Musi? Sepertinya besok Ibu. Ya, besok itu kebetulan padat sekali ya. Di sekolah itu saya ada kegiatan penutupan MPLS, kemudian besok itu juga ada dudek untuk tugas guru penggerak, kemudian
di rumah itu kebetulan di rumah saudara sih, di rumah saudara itu ada reuni keluarga gitu Ibu. Jadi kayaknya besok saya itu harus bisa berkomunikasi yang baik dengan tim saya di sekolah agar penutupan MPLS itu berjalan dengan baik. Saya harus berbagi dengan mereka, saya harus komunikasikan itu dengan mereka. Kemudian untuk yang di rumah, saya harus komunikasi ke keluarga karena terkait akan saya sambil mengerjakan dudet dari tugas-tugas guru penggerak, sehingga keluarga itu bisa menerima kalau di sela-sela reuni keluarga saya juga harus mengerjakan pekerjaan dari tugas guru penggerak. Mungkin itu Ibu. Baik, luar biasa sekali pertanggungjawabannya Bu Musi terkait rencana aksi. Nah, kira-kira Bu Musi, kenapa sih Bu Musi itu merasa punya tanggung jawab terkait kolaborasi dan komunikasi yang baik ke rekan sejawat atau juga ke keluarga terkait profesi Bu Musi sebagai wanita karir dan guru dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kenapa Bu Musi? Karena saya merasa saya harus bertanggung jawab kepada semuanya yang di sekolah. Saya sebagai kesiswaan itu bertanggung jawab untuk agar besok acara MPLS itu penutupannya berjalan dengan lancar. Itu tanggung jawab saya Ibu. Kemudian untuk yang tugas guru penggerak itu juga tanggung jawab saya harus bisa melaksanakan dudet dari tugas guru penggerak itu dengan baik. Kemudian di rumah saya itu sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak, di mana besok di rumah saudara ada kumpul keluarga, reuni keluarga. Saya merasa juga bertanggung jawab harus berkolaborasi di kegiatan tersebut, sehingga yaitu tanggung jawab saya di ketiga elemen ini harus jalan semuanya. Baik. Sehingga komunikasinya perlu jalan juga. Baik, luar biasa sekali Bu Musi. Bu Musi sudah tahu bagaimana mempertanggungjawabkan dari rencana aksi yang akan dilakukan Bu Musi. Saya tunggu segera untuk rencana aksinya Bu Musi. Siap Ibu. Baik, saya rasa coaching kita kali ini cukup sekian saja Bu Musi. Sudah sangat saya sudah bisa mencerna apa yang Bu Musi galaukan. Bu Musi juga sudah tahu rencana aksinya dan Bu Musi siap untuk mempertanggungjawabkannya. Iya, saya Ibu. rasa cukup sekian ya Bu Iya, Musi. Ibu, terima saya kasih. mohon undur diri. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Zula, terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali Bu Zula sudah membantu Bu Musi untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan di sini saya lihat Bu Zula juga sudah memperdayakan Koci tentang permasalahan yang beliau hadapi. Nah, Bu Zula, saat tadi Bu Zula melakukan kegiatan coaching, ya, saya lihat sudah sesuai dengan alurnya, alur tirtanya, tujuannya sudah jelas. Jadi pembicaraan ini tadi tidak melebar kemana-mana. Kemudian Bu Zula juga sangat baik untuk mengidentifikasi dari permasalahan Bu Musi. Kemudian Bu Zula juga menggali rasa tanggung jawabnya atau aksi nyatanya dari Bu Musi. Kemudian dari mendengarkan aktif, kemudian pertanyaannya juga sudah luar biasa ya Bu Zula ya. Nah, untuk kedepannya untuk catatan hasil observasinya ini, kira-kira rubrik apa yang ingin Bu Zula tingkatkan lagi dalam kegiatan coaching ini? Baik, Bu Lia, di sini tuh saya itu merasa masih kurang maksimal dalam memberdayakan Bu Musi selaku coach. Saya rasa Bu Musi ini di dalam di dalam benaknya pasti potensinya itu lebih besar, lebih maksimal. Tapi di sini saya mungkin kurang bisa menumbuhkan dan memunculkan potensi yang dimiliki oleh Bu Musi. Jadi di sini saya merasa kurang untuk memberdayakan Bu Musi selaku coach. Oh gitu. Tadi saya lihat sudah bagus Bu Zula, sudah luar biasa untuk beberapa kompetensi sudah Bu Zula lalui dengan mendengarkan aktif sehingga Bu Musi nyaman sepertinya tadi untuk mencurahkan apa yang sedang dihadapi sekarang ini. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bu Zula juga sudah luar biasa sehingga Bu Musi mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian untuk yang memberdayakan coach, saya lihat tadi Bu Zula juga sudah luar biasa hebatnya ya, sehingga Bu Musi juga luar biasa menyampaikan ide atau solusi dari permasalahannya tersebut.
tersebut. Nah, dari kegiatan coaching hari ini saya rasa sudah luar biasa sekali Bu Zula dalam melakukan kegiatan coaching hari ini. Tidak ada yang perlu saya beri catatan karena sudah luar biasa. Mungkin nanti kedepannya Bu Zula lebih di ini lagi ya untuk rubriknya, untuk kegiatan-kegiatannya yang lain dengan teman sejawat atau mungkin dengan anak didik kita nanti mungkin kedepannya ya. Nah, untuk kegiatan hari ini mungkin sudah saya cukupkan sampai di sini Bu Zula, karena sudah luar biasa sekali Bu Zula dalam melakukan kegiatan coaching hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Musi, Bu Zula, terima kasih. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Demikian praktek observasi dari proses coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.